Perkenalkan, nama saya Margareta Gian Sebriana Baho. Saya dari kelas 12 PP Sunggulan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak selamanya ada yang pro, tetapi ada juga yang kontra, di mana Belanda sendiri berkali-kali menolak kemerdekaan Indonesia, sampai-sampai mereka membentuk atau melakukan gerakan polisionil yang bertujuan untuk mendapatkan kembali wilayah Indonesia. Di agresi militer pertama pada tahun 1947 dan agresi militer kedua 1948. Nah, berkali-kali gagal, berkali-kali juga terjadi perundingan, di mana ada perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, perjanjian Renville pada tahun 1948, kemudian perjanjian Romroyen pada tahun 1949, hingga ke perjanjian Konferensi Meja Bundar 1949. Nah, di perjanjian Konferensi Meja Bundar ini, barulah Belanda sendiri mengakui kemerdekaan Indonesia akibat dari resolusi Konferensi Meja Bundar yang dilakukan pada tahun 1949. Nah, sekarang kita akan membahas tentang respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia yang pro, di mana ada negara Palestina. Yang pertama itu ada negara Palestina. Sebenarnya negara Palestina sudah mendukung bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya pada tahun 1944 yang diwakili oleh Sheikh Muhammad Amin Al-Husaini atau juga Mufti Besar Palestina. Di mana alasan Palestina mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia itu yaitu karena kesamaan agama, di mana Palestina sendiri mayoritas Islam dan juga di mana juga di Indonesia mayoritas Islam. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih negara Palestina mengetahui bahwa negara Indonesia itu mayoritas Islam sehingga mereka mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, prosesnya itu ketika Soekarno berkunjung langsung ke Timur Tengah dengan menggunakan mobil terbuka, masyarakat setempat memanggil Soekarno dengan sebutan Ahmad. Yap, Soekarno sendiri lebih dikenal dengan sebutan Ahmad di Timur Tengah. Di mana sendiri juga saat diplomat Indonesia sedang menggalang dukungan dari negara-negara Timur Tengah, dia bertemu langsung dengan Mufti Besar Palestina. Yang Mufti Besar Palestina ini langsung melontarkan pertanyaan kepada duta diplomat dari negara Indonesia. Ia berkata, apakah bangsa Indonesia mayoritas Muslim? Lalu diplomat Indonesia menjawab, ya, mayoritas Muslim. Siapa presidennya? Ucap dari Mufti Besar Palestina. Terus diplomat itu menjawab Soekarno. Mufti Besar Palestina mengkerutkan keningnya dan berkata, bukankah nama Soekarno itu gak cocok dengan nama orang Islam. Terus dengan berpikir cepat, kemudian diplomat Indonesia langsung menjawab, nama lengkapnya adalah Abdul Ahmad Soekarno. Dengan mendengar nama Ahmad Soekarno, kemudian Mufti Besar Palestina tersenyum, dan singkat ceritanya Mufti Besar Indonesia mengakui kemerdekaan Indonesia. Mufti Besar Palestina sendiri mengumumkan langsung dukungannya atas kemerdekaan Indonesia via radio Berlin berbahasa Arab. Berita yang disiarkan melalui radio tersebut disebarluaskan berturut-turut selama 2 hari. Tidak hanya memberi dukungan saja, Mufti Besar Palestina juga mendesak negara-negara Timur Tengah lain untuk mengikuti jejaknya dalam mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Seruan yang disampaikan oleh Mufti Besar Palestina kemudian disambut baik oleh Mesir, di mana Mesir mengakui kedaulatan Indonesia tepatnya pada tanggal 22 Maret 1946. Nah, selesai dari Palestina, sekarang kita beralih ke Mesir, di mana proses dukungan kemerdekaan Indonesia dari Mesir sendiri itu ketika Muhammad Abdul Muim selaku konsul jenderal Mesir sendiri berkunjung ke Yogyakarta pada tanggal 13 sampai 16 Maret 1947. Tujuan dari kedatangan konsul jenderal Mesir sendiri ini yaitu untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Peran Mesir sangat besar dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia karena Mesir sering mengeluarkan anjuran agar negara-negara Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan juga peran Mesir berhasil meyakinkan Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan juga pemerintah Mesir mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure pada tanggal 10 Juni 1947. Dan Sekjen Departemen Luar Negeri Kamil Abdur Bey menyampaikan dukungan kepada Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1947 terjadi penandatanganan perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir. Nah, dan pada saat itu untuk pertama kalinya Skuad Republik Indonesia mendirikan kedaulatan besar Republik Indonesia di luar negeri. Adapun latar belakang kenapa Mesir mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang pertama itu persamaan agama, di mana kita tahu di Mesir mayoritas Islam dan di Indonesia juga mayoritas Islam. Yang kedua itu banyaknya pengajar Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir sehingga membuat suatu film Ketika Cinta Bertasbih dan dilakukan di Universitas Al-Azhar. Dan juga banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir sebagai TKW dan juga banyaknya masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam naik haji di Arab. Karena itulah maka negara Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, negara India, di mana pada tahun 1946 Indonesia melakukan diplomasi beras dengan India, di mana Indonesia mengirim bantuan beras sebesar 500 ton kepada India yang saat itu sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan dari Inggris. Nah, sebenarnya bantuan dari Indonesia itu yang dilakukan oleh Sultan Syahrir ini lebih bersifat politis. Kenapa? Karena dengan peran Indonesia kepada India, India bisa menjadi salah satu negara di Asia yang terus gencar menyuarakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian, India memprakarsai konferensi Inter-Asia atau konferensi New Delhi yang diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 25 Januari 1948. Dan yang memprakarsai adalah Pandit Jawaharlal Nehru. Nah, bahkan India sampai mengirimkan pesawat untuk menjemput delegasi Indonesia, yaitu H. Agus Salim. Konferensi itu sendiri dihadiri oleh beberapa negara seperti Arab Saudi, Ethiopia, Burma, Iran, Irak, Australia, Afghanistan, Selandia Baru, Yuman, Sri Lanka, Nepal, Republik Rakyat Tiongkok, dan Muang Thai. Nah, sekarang kita akan membahas latar belakang kenapa sih India menyetujui kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu sama-sama berada di Asia. Yang kedua itu beribu kotakan New Delhi. Nah, yang ketiga ini seperti yang saya katakan politik dari Indonesia sendiri, di mana Indonesia menyumbangkan 500 ton beras kepada India yang sedang mengalami kelaparan.
Yang keempat, adanya kesamaan budaya yang kita ketahui yaitu kesamaan budaya Hindu-Buddha. Yang kelima itu adanya rasa sama-sama ingin merdeka di mana India juga sedang dijajah oleh Inggris. Yang kelima, adanya hubungan dekat Indonesia dan India sendiri. Respon Australia. Respon Australia ini diperlihatkan dengan aksi pemboikotaan terhadap 6 kapal Belanda di Brisbane oleh Persatuan Buruh Australia. Pada saat itu 4.000 buruh menolak bongkar muat kapal Belanda yang berisikan senjata untuk memerangi Indonesia. Nah, dan ternyata ada 1.400 tawanan Belanda di Australia yang dipulangkan kembali ke Indonesia. Dan ternyata dari Australia sendiri, dari Partai Buruh, ada orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia yang bernama Joseph Benedict Cleavery, yang mengatakan setiap negara bebas untuk memilih dan membentuk pemerintahannya. Nah, dari sini kita tahu ternyata di Australia sendiri adanya sikap anti-kolonialisme. Nah, dari sikap ini nanti mempengaruhi kebijakan pemerintah Australia terhadap permasalahan Indonesia dan Belanda. Nah, pasca agresi militer pertama Belanda, Australia menaruh simpati kepada perjuangan Indonesia. Nah, dari sini Belanda dianggap melanggar perjanjian Linggarjati. Nah, kemudian Australia bersama dengan India mendesak PBB untuk menghentikan aksi Belanda di Indonesia. Nah, kemudian PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata. Kemudian Indonesia diberi kesempatan untuk berbicara pada sidang PBB yang diselenggarakan pada 14 Agustus 1947. Nah, dari situ PBB membentuk KTN, di mana Australia sendiri dipilih menjadi perwakilan Indonesia. Nah, ketika Belanda melancarkan agresi militer Belanda yang kedua, Australia mengancam keras. Yang kemudian Komisi 3 Negara diganti menjadi UNCI. Perwakilan Australia di UNCI terus mendesak agar dilakukan perlindungan antara Indonesia dan Belanda. Nah, akhirnya dilakukanlah konferensi meja bundar seperti yang saya katakan di awal tadi, di mana pada perundingan konferensi meja bundar akhirnya Belanda tunduk di Den Haag, di mana hasil dari KMB adalah diakuinya kedaulatan oleh Belanda. Maaf, saya lupa menjelaskan tentang Vatikan, di mana Vatikan ini juga merupakan negara yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana prosesnya ini Presiden Soekarno menjalin hubungan baik dengan Albertus Soejapranata atau orang Indonesia menjadi uskup, di mana Albertus ini mendukung penuh perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan, di mana Albertus juga melakukan korespondensi dengan Vatikan terkait masalah di Indonesia, sehingga pada bulan Desember 1947 Vatikan mengirim Georges. Nah, dari sinilah mulanya ditandai hubungan diplomatik atau pengakuan kedaulatan. Nah, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.